Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, anak-anaknya Ayah Yusuf, Abah Jamil, kita kedatangan orang yang sangat mulia sekali, Gus Rifkil, putra dari Mbah Suyuti. Insya Allah dengan izin Allah kita akan belajar dari beliau. Salah satunya nanti tentang amalan. Dan amalan ini kalian tuh harus punya, karena dia bagaikan senjata. Itu bagaikan kendaraan. Dulu ayah ketika kecil seumur kalian itu, wah nggak ada cerita. Sekali duduk 4.444 kali sholawat. Ya, dulu tuh pengen sakti. Ayah tuh usia-usia SMP gitu, pengen jadi orang sakti. Kebal peluru, kebal senjata tajam, kebal golok, ya bisa ngilang. Terus bisa pindah-pindah tempat. Ya, dulu tuh zaman dulu Mel, zaman kecil pengen jadi wali. Jadi duduk, merem, melek udah di kota lain, melek udah di negara lain. Zaman itu tuh. Dan ya alhamdulillah tercapai. Iya. Ayah kalau mau pergi ke kota lain, ayah tinggal merem aja. Begitu melek nyampe. Di mobil tidur. Di pesawat tidur. Dulu nggak kebayang bahwa iya ya, ternyata bisa ya. Dan banyak lagi hal menarik lain. Kalian pengen tembus kepada kampus-kampus yang kalian sukai, tentu jalur belajar nomor satu. Tapi hal yang tidak kalah utama adalah memang jalur langit, doa-doa. Karena punya siapa juga kampus-kampus itu kan? Punya Allah. Kota dan negara di mana ada kampus yang kalian bakal tuju, ya semuanya punya Allah. Nah, kalau kita dekat sama Allah lewat berbagai wasilah, maka Allah akan bukain segalanya buat kita semua. Baik, karena zuhurnya sekarang lebih maju, kira-kira 11.45 ya, kurang lebih ya. Bismillah, perhatikan yang baik, dicatat dengan hati kalian. Kasih mata, ingat silsilah nadhariyah ya, bagaimana kemudian pandangan murid ke guru nanti bisa bersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teorinya masih ingat? Guru ngelihat guru, gurunya lagi ngelihat guru, gurunya terus ke atas ngelihat guru-guru lagi, sampai kemudian pada zaman tabi'in, zaman sahabat, lalu sahabat ngelihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Rasulullah melihat Allah. Nah, mata yang diizinkan melihat Allah dan mata yang diizinkan melihat Rasulullah, inilah matanya para guru yang mudah-mudahan kalian yang ngasih mata kepada Gus Rifkil nanti diizinkan melihat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diizinkan melihat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan pandangan yang ainur ridha, ainur rahmah insyaallah. Ya, yang ngadep tembok ngadep sini semua, merapat semua. Ya, biar lehernya enggak sakit. Puter badannya. Yang kanan juga puter badannya. Ya, kita sama-sama baca suratul Fatihah buat mengawali taklim motivasi dari Gus Rifkil. Ala hadzini wa likulli niyatin shalih al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita hadiahkan Fatihah juga buat istri beliau yang sekarang sedang hamil 6 bulan kurang lebih, supaya melahirkan selamat, amin. Dan yang dilahirkan selamat, amin. Suaminya juga selamat, amin. Seluruhnya panjang umurnya, sehat badannya, amin. Dan dimudahkan oleh Allah, amin. Enggak pakai sesar, enggak pakai operasi, lahirannya normal, pleng, gampang, insya Allah.
dan mudah-mudahan menjadi penerus Gus Rifkil dan aba-abanya kanan kiri ke atas sampai kemudian menjadi lebih hebat lagi daripada ayahnya, ibunya dan dari seluruh turunan ke atasnya. Al-Fatihah. Terima kasih Kiai Jamil yang langsung ikut menjemput Gus Rifkil. Baik, buat beliau falyatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini puasa semua, Tat? Puasa semua ini? Kok salamnya nggak bersemangat ini? Masya Allah. Terlepas yang berpuasa atau tidak, saya minta dijawab yang lebih semangat lagi. Ya. Kalau ndak dijawab nggak semangat, tambah semangatnya lebih turun dari yang tadi, saya pulang aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallahal witr yuhibbul witr. Allah itu ganjil, Allah itu suka perkara yang ganjil. Tadi sudah 2 kali, tambah 1 lagi yang paling semangat. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat dagu. Ya, ini bener. Semangatnya luar biasa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kita senantiasa tunggu-tunggu fatwa beserta nasihatnya para masyayikh, para kiai, para habaib, khusus wabil khusus yang hadir pada majelis yang insya Allah majelis ilmu yang penuh berkah di tempat yang penuh berkah ini. Nyebutnya ayah tadi ya. Iya. Ayah kita semua, Ustadz Yusuf Mansur, yang beberapa waktu yang lalu kalau di Jawa, di Kaliwungu waktu itu beliau dipanggil Gus. Kayak manggilnya bukan Gus lagi, Ustadz, Kiai, Gus. Wah, banyak sekali ini. Ayah ya. Kakak juga ya. Terus kemudian Yai Abdul Jamil serta seluruh dewan pengajar dari Pondok Pesantren Darul Quran serta seluruh santri Darul Quran yang berbahagia. Yang pertama, mari kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan taufik, inayah dan hidayahnya hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermuajahah di tempat yang penuh berkah ini tanpa suatu halangan apapun. Mari bersama-sama kita iqrar bilisan biqaulina alhamdulillah wa syukru lillah. Kedua kalinya sholat masalam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Ini saya didhawuhi oleh beliau untuk menyampaikan beberapa hal, memotivasi dan memberikan semangat, memberikan arahan terkait amalan Dalailul Khairat. Sebelum kita masuk ke Dalailul Khairat, saya mau menyampaikan kepada teman-teman, adik-adik santri untuk semangat belajar. Karena apa? Mayuridullahu bi khairan yufaqih fiddin. Barang siapa orang dikehendaki mendapatkan kebaikan, maka orang itu akan ditakdirkan oleh Allah yufaqih fiddin. Yang ini artinya apa? Faqih di sini bisa bermakna paham ilmu fikih, tapi faqih juga bisa berarti orang yang menuntut ilmu agama. Berarti kalau jenengan semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu di tempat ini, berarti insya Allah jenengan semua termasuk yang mayuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Amin Allahumma amin.
Nah, dalam mencari ilmu itu pasti ada beberapa tantangan, ada beberapa aral yang melintang, nggak mungkin flat aja, pasti ada naik turunnya. Ya. Nah, jadikan semua itu menjadi sebuah tantangan karena ada makalah al-ajru biqadri ta'ab. Pahala atau bahasa Jawanya ganjaran itu biqadri ta'ab, berdasarkan tingkat kesusahannya. Jadi semakin dicoba berarti semakin level kita akan naik. Ada filosofi pegas kalau yang saya sering pegang ya. Pegas itu semakin dia ditekan dia akan semakin naik. Jadi jadikan ujian cobaan yang kalian hadapi itu dalam rangka apa? Untuk menaikkan level kamu yang tiap hari sudah diajarkan oleh guru-guru yang mulia di sini. Bisa mencontoh bagaimana beliau ini tadi mengatakan mulai nol di sini sampai sekarang, alhamdulillah, masya Allah, sudah luar biasa. Ini silahkan dicontoh. Nah, ini santri semua ya, sudah kerasan semua. Pernah dengar ibu bapak kulo matur, kulo kerasan wonten pondok, pernah dengar? Alhamdulillah hari ini berjumpa dengan salah satu pengarangnya. Iya. Jadi waktu itu guru SMP, guru seni SMP, karena santri di Mambaul Hikmah Kaliwungu itu waktu Covid tidak boleh dijenguk, sama di sini juga boleh dijenguk. Gurunya bilang ke saya bulan September, Pak, saya izin mau buat kado ulang tahun buat Abah. Bilang saya, Gus mau buat kado ulang tahun buat Abah. Kadonya apa Pak? Saya bilang, karena saya guru seni, saya bikin lagu boleh enggak? Boleh, silahkan. Kemudian dia bikin instrumennya. Berawal dari apa? Keresahan santri yang tidak bisa dijenguk wali santri dan wali santri yang tidak bisa menjenguk anaknya. Kemudian di instrumen itu dikasih ke saya. Waktu itu liriknya belum seperti itu. Saya cuma nasihat aja, benerin, ini tambahin, ini dikurangin, ini benerin, dikurangin. Jadi makanya saya bilang salah satu, bukan saya penciptanya. Jadi salah satu, karena dari guru itu kemudian saya cuma menambahkan beberapa yang akhirnya justru bocor kemana-mana. Karena itu awalnya cuma konsumsi kita. Silahkan share di grup SMP ya, dan SMK. Nggih, makanya suaranya mohon maaf cempreng karena itu tidak direkam di studio, bener-bener di kelas. Bocor kemana-mana, versi resminya belum keluar, klaimisasi pondok-pondok macam-macam. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah muncul Mambaul Hikmah gitu, Kaliwungu. Ya, setelah diproses. Oke, jadi tadi harus kerasan bahasa Jawa, berarti apa? Betah. Karena mencari ilmu itu kalau di alala ada alala tanalul ilma illa bisittatin ya. Tanda-tanda orang mencari ilmu itu ada 6 kalau di alala. Ini waktunya keburu enggak kalau jelasin alala nanti. Ya, ada 6. Salah satunya adalah tuli zaman, waktu yang panjang. Ada lagi ridho ustadz, ya, uang saku yang cukup, tidak terlalu banyak. Ya, ada beberapa faktor di situ. Nanti silahkan lagi dicek di kitab alala nadomnya atau di kitab ta'lim wa muta'alim. Oke. Jadi intinya mencari ilmu itu harus semangat. Kenapa? Karena ilmu dalam bahasa Jawa itu disebut ngilmu. Angel nek durung ketemu. Ya, jadi susah kalau belum ketemu. Dan jangan khawatir, ya. Orang kalau nanti sudah mendapatkan ilmu akan diangkat derajatnya. Yarfa'illallahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qur'annya seperti itu. Coba jenengan bisa lihat bagaimana beliau berdua sekarang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Benar-benar harus niat yang baik mencari ilmu. Karena apa? Kalau kita mencari dunia, dapatnya cuma dunia. Tapi kalau kita mencari akhirat, ilmu, maka dunia yang akan mengejar kita, bukan kita yang mengejar dunianya. Filosofinya seperti itu, yang sering beliau ajarkan dengan sedekah, dengan beberapa hal, amalan-amalan, sholawat dan sebagainya. Hari ini nanti akan
ada ijazahan juga Dalailul Khairat. Tadi disampaikan beliau orang yang pernah melihat ya guru-guru yang kemudian bersambung ke tabiin, sahabat Rasulullah nanti sambung semua itu ada ya dawuh Kanjeng Nabi sesuai hadisnya, man ro'ani dakhalal jannah. Barang siapa orang itu pernah melihat saya Rasulullah, orang itu akan masuk surga. Melihatnya akan tetapi melihat yang beriman dan menjalankan ajaran agamanya. Bukan sekedar melihat, kalau sekedar melihat Abu Jahal, Abu Lahab juga melihat, tapi tidak dakhalal jannah. Waman ro'a man ro'ani, berarti sahabat. Barang siapa orang melihat orang yang pernah melihat saya. Waman ro'a man ro'ani. Gitu. Waman ro'a man ro'ani, tabi'in. Kemudian sambung ke salafus sholihin, hadisnya terus waman ro'a man ro'ani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Ini sama seperti yang beliau sampaikan tadi. Jadi sanad keilmuan ini benar-benar temerus, dan beruntunglah kalian semua karena sanad keilmuan dari guru-guru mulia kita sudah sambung ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di bulan mulia, di bulan kelahiran Rasulullah. Makanya saya tadi tanya, hari ini ada yang berpuasa tidak? Alhamdulillah guru-guru kita berpuasa ya. Karena di hari Senin ini, jadi Rasulullah itu pernah ditanya kenapa berpuasa. Su'ilan Nabi an shaumi yaumil isnin. Kenapa engkau berpuasa di hari Senin Rasulullah? Rasulullah menjawab, wa fi yaumil isnin wulidat fihi wa unzila fihi. Di hari Senin ini saya dilahirkan dan di hari Senin ini saya diangkat menjadi Rasul. Unzila itu diturunkan wahyunya. Jadi kalau ada orang kemarin Maulid Nabi, mohon maaf kok tidak merayakan, bahkan bid'ah-bid'ahkan, itu lucu. Ya. Ulang tahunnya diperayakan, ulang tahunnya Rasulullah kok gak dirayakan. Ya. Terus kalau ada yang bilang, apakah Rasulullah memperingati ulang tahunnya? Bahkan Rasulullah tidak tiap tahun, tapi tiap hari Senin. Mensyukurinya dengan apa? Berpuasa. Kalau orang Jawa malah lebih tambah lagi, ada weton, ya, ada kliwon, wage, gitu ya, paing. Ya. Misalkan kayak saya Rabu, lahirnya wetonnya legi atau manis, ya, ya di hari itu kalau orang Jawa. Nah, makanya ini sebagai umat Rasulullah, ini bulan kelahiran beliau, maka sering-seringlah, perbanyaklah bersolawat. Karena dawuh Allah, dawuh pun Kanjeng Nabi pripun, man sholla alayya wahidatan, barang siapa bersolat kepadaku satu kali, maka akan dibalas bi asyroti amthaliha, 10 kali lipat. Kita bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sekali, pahalanya 10 kali ke kita. Ada juga ini perintah tentang sholawat terkait ini, nanti tafsirannya berbeda-beda, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Terlepas saya bilang tafsirannya berbeda-beda. Bahwasanya di situ jelaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwasanya Allah dan malaikat ini bersolawat kepada Rasulullah. Dalam beberapa kitab tafsir mengatakan sholawat ini dimaknai sholawat sebenarnya, ada yang lagi dinamakan memberikan doa, ada yang memberikan penghormatan. Akan tapi di dalam teksnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwasanya Allah dan malaikat bersolawat. Makanya perintahnya shollu alaihi wasallimu taslima. Dalam ajaran agama kita Allah memerintahkan sholat, apakah Allah sholat? Tidak. Memerintahkan puasa, apakah berpuasa? Memerintahkan zakat, apakah zakat? Tapi sholawat tadi teksnya jelas innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka akan aneh sekali kalau kita mengaku umatnya Kanjeng Nabi yang mendambakan syafaat beliau, kita tidak pernah bersolawat. Sudah dicontohkan beliau, kalau pengen perkara solawatin aja dulu. Keren ini, solawatin aja dulu, tembus, amin Allahumma. Nah,
di kitab Dalailul Khairat itu isinya sholawat semua. Ya, kalau kata Mbah Idris Marzuki, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, juga beliau mengamalkan Dalailul Khairat. Beliau mengatakan kurang lebih seperti ini: barang siapa mengamalkan istiqomah Dalailul Khairat, kalau menjadi kiai dia akan menjadi kiai yang beneran. Maksudnya benar-benar kiai, bukan kiai-kiaian. Kalau jadi kiai yang kiai yang di situ sering berdoa, doanya akan makbul. Ya, tidak ngobos. Kalau kata abah saya, orang yang mengamalkan dalail itu hidupnya akan berkah, barokah. Berkah di sini berarti apa? Bukan kaya tapi cukup, kalau kata orang tua saya. Karena kalau cukup itu enak, hidup paling enak itu cukup. Ya, kayak guru-guru kita mau jalan-jalan ziarah ke Maroko cukup, ya, mau ke Yaman cukup, mau umroh tiap bulan cukup, paling enak itu cukup. Karena kaya belum tentu cukup, barangkali banyak cicilannya, banyak utangnya, tapi kalau cukup enak semua, cukup. Karena berkah itu adalah, dalam bahasa Arabnya definisi dari barokah adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan dalam diri kita. Nah, Dalailul Khairat isinya semua sholawat, yang di situ barokahnya luar biasa, salah satunya itu. Dan nanti ketika orang ini mengamalkan dalail, banyak juga fadilahnya, salah satunya hatinya menjadi tentram, tenang, ya. Terus kemudian hajat-hajatnya bisa segera diwujudkan. Rezeki juga lancar, ibadah jadi mudah, semangat dalam melakukan kebaikan. Banyak sekali tentang fadilah atau keutamaan dari Dalailul Khairat, yang mana nanti akan insya Allah diijazahkan oleh beliau, ya, karena beliau sudah mendapat ijazah dari abah saya. Dan ijazah itu temerus kayak tadi, man ro'ani dakhalal jannah. Ada juga ijazah yang lain. Contohnya ketika, kenapa sih kok santri itu harus mencium tangan gurunya, harus mencium tangan kiainya? Ada yang tahu? Selain itu wujud dari penghormatan yang diterangkan di kitab Ta'limut Ta'alim atau kitab adab yang lainnya, adab kitab akhlak yang lainnya. Ternyata itu juga ada sanadnya. Rasulullah dawuh dalam hadisnya, man soffahani dakhalal jannah. Barang siapa mencium tanganku ketika bersalaman kepadaku, masuk surga. Waman sofaha man sofahani, tadi hampir sama redaksinya, cuma yang ini musofahah. Ya, waman sofahani, waman sofaman sofahani dakhalal jannah. Waman sofaman sofaman sofahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Jadi beruntunglah kalian semua santri-santri di sini yang sering musofahah terhadap guru-gurunya, terhadap kiai-kiainya. Ya. Insya Allah min ahlul jannah semua, amin Allahumma. Nah, nanti di kitab Dalailul Khairat ini ada pembacaan pembagian hari-harinya. Nah, silahkan nanti dibentuk apakah per kelompoknya berapa, ada bacaan tiap hari yang mana itu isinya semua tentang sholawat. Ya, dikatakan kemarin waktu abah saya mengijazahi kepada beliau, minimal dalam satu tempat 40 orang itu bagaikan wali satu. Wali satu berarti apa? Doanya makbul. Apalagi ini berapa ribu ini, insya Allah qabul semua, amin Allahumma. Nah, ijazahnya macam-macam. Ada yang puasa 3 tahun, ya. Tapi kemarin ada yang puasa 3 hari, ada juga langsung dapat privilege tanpa puasa. Ya, beliau langsung udah diijazahkan amah, ya, tanpa puasa. Dan abah kemarin mengatakan silahkan diijazahkan juga ke santri-santrinya. Jadi hari ini nanti akan diijazahkan langsung oleh beliau, ijazah Dalailul Khairat yang isinya sholawat, dan semua sholawat itu baik. Sama halnya dengan kita membaca Asmaul Husna. Ada 99 nama. Sebenarnya kita itu punya satu kecocokan dalam Asmaul Husna itu. Cuman kita kan belum tahu.
kita cocoknya doa pakai yang mana. Makanya sebelum berdoa alangkah lebih baiknya dibacakan Asmaul Husna. Kalau kiai saya Al-Maghfurlah Simbah Maimun Zubair itu dulu pasti membaca Ya Latif. Ya Latif 17 kali. Karena beliau sudah tahu, oh yang pas dengan saya itu Ya Latif. Tapi kita kan belum tahu apakah Ya Rohman, Ya Rohim atau yang lainnya, maka lebih aman Asmaul Husna dulu. Sama halnya sholawat. Sholawat itu yang paling bagus yang mana? Kadang ada pertanyaan seperti itu, Kiai. Yang mana? Bagus semua. Yang suka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, silahkan. Ada misalkan shollallahu ala Muhammad, silahkan. Yang suka Allahumma sholli sholatan kamilata wa salim salaman taman ila akhiri, juga silahkan. Intinya sesuka kalian, yang menurut kalian di hati kalian paling nyaman, itu berarti yang cocok dengan kalian. Seperti itu. Nah, di Dalailul Khairat itu lebih lengkap karena semua jenis sholawat di situ ada. Jadi fadilahnya sudah dijelaskan tadi di depan, ya banyak sekali. Dan karena kita umatnya Kanjeng Nabi, tentunya kita semua harus sering-sering membaca sholat kepadanya. Karena ada makalah mengatakan man ahabba syai'an aktsara dzikru. Barang siapa orang menyukai satu perkara, maka orang itu akan sering-sering menyebut perkara tersebut. Jadi kalau kita cinta terhadap Rasulullah, buktikan kecintaan kita dengan sering-sering bersolawat kepadanya. Jadi mumpung ini di bulan kelahirannya, kebetulan ini juga hari Senin, hari kelahiran beliau, ya. Terlepas ada perintah perbanyak sholat di hari Jumat, ya. Ini mumpung masih di bulan kelahiran beliau, silahkan perbanyak bersolawat, ya. Karena fadilahnya luar biasa. Hari Senin juga ada fadilah lagi. Abu Lahab, paman Nabi yang memusuhinya, yang akhirnya sampai akhir hayatnya tidak memeluk Islam. Ini tiap hari Senin nanti di neraka siksaannya libur. Kenapa libur di hari Senin? Karena Abu Lahab ini ketika Rasulullah lahir, saking bahagianya Abu Lahab ini memerdekakan seorang budak. Berarti pemahamannya apa? Orang yang non muslim saja ketika bergembira dengan hari kelahiran Rasulullah mendapatkan seperti itu, apalagi kita yang umatnya Rasulullah, harusnya kita lebih bahagia dengan bulan kelahiran Rasulullah, dengan tanggal kelahiran beliau atau dengan hari kelahiran beliau. Jadi wujud kecintaannya seperti itu. Maka semakin banyak bersolawat, itu semakin menunjukkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Sama seperti yang diajarkan oleh beliau ketika menginginkan sesuatu. Karena kita manusia ya, manusia itu pasti punya keinginan, punya hajat. Bagaimana hajat ini tidak cuma sekedar angan-angan saja, ya, kita realisasikan dengan cara salah satunya dengan membaca sholawat. Jadi apapun yang kita lakukan, ya doakan yang kita kerjakan yang kita doakan, sisanya serahkan kepada Tuhan. Terlepas untuk ngepusnya tadi dengan riadoh tadi, sholawat, duha, tahajud, dan puasa, dan amalan-amalan yang lainnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan pada hari ini memberikan keberkahan bagi kita semua, dan semoga yang hadir pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan qabul hajatnya, diberikan ketetapan iman Islam, dan semoga semua min ahlil husnil khotimah, min ahlil jannah. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Ijazah. Ambil duduk. Ayo. Yeah. Coba duduk siap. Jadi secara singkat saja, karena kalau dibaca sanadnya terlalu panjang, kebetulan kitab dalailnya ketinggalan, nanti digitalnya ada, nanti di beliau ada. Saya mendapatkan, ini versi Indonesianya dulu ya. Saya mendapatkan ijazah Dalailul Khairat. Ini namanya bukan bermaksud memutus mata rantai sanad, akan tapi agar lebih cepat prosesnya nanti secara lengkap dengan jenengan ya.
Jadi secara Indonesia seperti ini, saya mendapatkan ijazah Dalilul Khairat ini dari orang tua saya, Yai Suyuti Murtado. Kiai saya mendapatkan ijazah, abah saya mendapatkan ijazah ini dari gurunya Kiai Haji Khudori Tegalrejo, yang mana Kiai Khudori ini belajar ke guru-gurunya terus langsung ke pengarang kitab Dalilul Khairat, yakni dari Muhammad bin Sulaiman yang ada di Maroko, yang insya Allah beliau sebentar lagi akan ziarah ke sana. Ya, ini sudah juga diijazahkan. Saya juga mendapatkan ijazah ini dari Masyayikh Lirboyo, karena Lirboyo juga mengamalkan, dan juga dari kiai saya Simbah Kiai Haji Maimun Zubair. Akan tetapi karena ayah Yusuf Mansur mendapatkannya dari Abah Suyuti, saya akan membacakan sanad yang dari Abah Suyuti. Jadi ruya atau arwi ijazatan Dalilul Khairat min Abi Suyuti Murtado Al-Hajj min Syekh Khudori Tegalrejo min Syekh Hilmasayeh ila mu'alif Dalilul Khairat. Ketika saya nanti bilang ajastukum, karena jamak ya, saya memberikan ijazah ini ke kalian semua, ajastukum berarti nanti jenengan menjawab qabilna. Setelah itu kita Fatihah bersama. Ngoten nggih? Jadi secara global kemarin beliau diijazahkan yang tanpa puasa. Ya. Karena Dalilul Khairat ada yang puasa 3 tahun, ya. Ada lagi ditambah 3 tahun plus puasanya itu tarkuruh, tidak makan yang ada nyawanya, jadi vegetarian. Ada lagi yang 3 tahun mutih. Ada yang cuma 3 hari, beda-beda ijazah. Semua ijazahnya ada, beliau ada, ayah saya ada. Cuman yang diijazahkan ke ayah yang tanpa puasa, yang hari ini akan diijazahkan semua ke santri-santri. Ya. Ajastukum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nanti kelas-kelas dalail akan dibikin kecil-kecil untuk memotivasi kalian dan untuk mengerti nanti maknanya seperti apa. Juga nanti khasiat dan ilmu yang ada di dalamnya. Kita ucapkan terima kasih, kamu ucapkan terima kasih Gus Rifkil. Insyaallah bisa kembali lagi, atau nanti anak-anak kami yang juga mungkin ada yang melanjutkan ke Mambail Hikmah insyaallah. Baik, siap-siap buat sholat zuhur. Mudah-mudahan Allah ridha dan Allah terima semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.